Pembuktian ilmu kebal dukun gagal, korban luka-luka, Firdaus Oibowo panik, langsung bawa ke dokter. Berikut momen pembuktian ilmu kebal di rumah Denny Sumargo yang gagal membuat Firdaus Oibowo panik. Firdaus Oibowo membawa beberapa rekannya baru-baru ini di rumah Denny Sumargo. Kedatangan Firdaus Oibowo bersama para rekannya untuk meluruskan persalahan dengan pesulap merah yang kini makin memanas. Beberapa rekan yang dibawa Firdaus Oibowo ke rumah Denny Sumargo yaitu Gus Irfan selaku supranatural, Suhud seorang kiai, dan Agus pelapor pesulap merah ke pihak berwajib. Saat datang ke rumah Denny Sumargo, Firdaus Oibowo bersama rekan-rekannya tak hanya meluruskan permasalahan yang ada, namun mereka juga ingin membuktikan ilmu kebal yang dimiliki. Ingin membuktikan ilmu kebal tersebut, Gus Irfan pun memanggil salah satu staf Firdaus Oibowo yang bernama Yasin. Yasin diminta untuk membuka setengah pakaian yang dikenakannya dan berdiri di dekat mereka. Gus Irfan pun memegang golok yang dibawanya untuk membuktikan kesaktian. Sebelum membacok dengan golok yang dibawa, Irfan pun membaca doa-doa sembari meminta Yasin mengikutinya dan menghadap arah kiblat. Kita memang tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang memberikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Keyakinan kun fayakun, ikuti, hatinya membaca, pikirannya membaca, lesannya juga membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Melebu Allah, tarik nafas, metu Allah, hembus nafas. Anekotake, mengektekotkan urip dununge bahwa hidup arahnya, bahwa otak hidup arahnya, arahe si kodrat, sirullah, rahasia Allah, zatullah, zatnya Allah, sifatullah, sifate, usi, besi, ilang ono dosa kanggo kelakon. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sayhat sakolaini, ya sayhat sakolaini. Allah. Kemudian ia pun beberapa kali membacok tubuh Yasin. Bacokan yang dilayangkan Irfan di bagian perut ternyata membuat tubuh Yasin terluka. Denny Sumargo yang melihat hal tersebut pun menunjukkan ekspresi ketakutannya. Setelah membacok tubuh pria itu, Irfan pun berdoa lagi lalu segera meminta Yasin memakai pakaian. Irfan lantas menjelaskan jika pedang atau golok yang ia pakai berbahan besi tidak menggunakan trik apapun. Walaupun tubuh Yasin terluka karena bacokan, Irfan mengucapkan syukur karena tidak terlalu parah. Tapi alhamdulillah ini gak terlalu parah, makanya ini ilmu bukan ilmu kita yang bisa, ini pedang besi bukan stainless atau trik, jelas Irfan. Melihat korban terluka, Denny Sumargo pun meminta untuk Yasin ke dokter. Nanti ke dokter ya, kata Denny Sumargo. Udah langsung bawa ke dokter aja, kata Firdaus Oibowo. Denny Sumargo yang khawatir dengan tubuh Yasin menanyakan rasa sakit yang dirasakan saat dibacok. Sakit gak? Tanya Denny Sumargo. Enggak sih, kata Yasin. Kemudian mereka semua pun duduk kembali. Denny Sumargo lantas mengatakan tidak akan menayangkan proses pembuktian tadi. Kalau untuk dipakai sebagai pembuktian, berarti kan kita sudah masuk ke ranah sombong. Ranah sombong, ya. Betul. Ini kan pelajaran yang kita petik hari ini. Betul. Kalau saran saya, kalau boleh,
janganlah ini akhirnya melebar kemana-mana. Iya. Kedua belah pihak bisa menyelesaikan dengan baik. Karena ranah gaib itu ada. Ada. Tapi Namun Firdaus Wibowo bersikeras untuk hal tersebut ditayangkan sementara Irfan menolak. Perdebatan antara Firdaus Wibowo dan Irfan pun terjadi yang akhirnya memiliki keputusan agar tayangan tersebut ditayangkan. Ini pembuktian masalah goib, tegas Firdaus Wibowo. Akhirnya video itu pun semarak beredar di akun TikTok. Akan tetapi semua netizen menertawakan kejadian tersebut. Ada pula yang merasa kasihan terhadap bapak yang dijadikan sebagai percobaan kekebalan yang disiarkan dalam channel Denny Sumargo. Bahkan YouTuber dari Aceh, Teuku Iqbal Johar, bisa disingkat TIJ, memberikan ungkapan pedas terhadap gerombolan dukun yang mendatangi podcast Denny Sumargo tersebut. Beginilah komentarnya. Podcastnya atau di rumahnya Bang Denny Sumargo jebol. Korbannya udah dilarikan ke rumah sakit. Bang Denny Sumargo dimintai uang oleh para dukun ini sebanyak 4.600.000 untuk biaya berobat. Nah, Bang Denny juga dipalak untuk kebutuhan sehari-hari korban kena bacok dari ketololan mereka sendiri. Kalau tanya apakah yang tinggi katakan ini benar, kalau tidak percaya tanyakan kepada mereka. Kalau mereka jujur pasti mereka akan ngomong. Tanyakan juga boleh kepada Bang Denny atau kepada yang lainnya, tanyakan. Ya, berbicara ilmu fisika atau sains menggunakan logika, terus mempelajari ilmu metafisika tidak menggunakan logika, kata dukun. Bagaimana kita mempelajari segala sesuatu tanpa menggunakan akal sehat? Mempelajari hal gaib juga membutuhkan logika.